Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu ila 'abdihi yawmal qiyamati shalah. Saluha sa'iru amalah wa idza fasada sa'iru amalah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa batigha'i mardatillah wa ala hadhihi niyyah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya muliakan, dan semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, baik nikmat lahiriah ataupun batiniyah yang kita rasakan pada saat ini. Nikmat umur, nikmat kesehatan, kelapangan waktu, dan segala kemudahan yang masih diberikan Allah kepada kita dalam segala urusan kita, terutama sekali urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka mengisi umur kita, mengisi waktu kita dengan kajian-kajian Islam. Semoga bermanfaat dalam rangka memperbaiki keimanan kita, memperbaiki amal ibadah kita, muamalah kita, akhlak kita, untuk menggapai kebahagiaan baik di dunia ini, terutama sekali nanti di yaumil akhir. Amin. Sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita amalkan ini, Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Allah mengangkat derajatnya kita. Allah menghapuskan segala keburukan-keburukan kita. Terutama, teristimewa nanti di yaumil akhir dengan sholawat yang kita amalkan ini, kita disyafaatkan oleh Nabi kita menjadi ahli surga Jannatun Naim, semua kita yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,
kajian kita masih ada kaitannya dengan kajian sebelumnya Pak Ustadz. Kajian-kajian mendasar lah kira-kira. Ya. Saya buka dulu dengan satu ayat tadi saya baca untuk kita simak bersama. Bunyinya di situ tadi surah Al-Baqarah ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lebih kurang artinya yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, kemudian dia mendirikan sholat, kemudian dia membelanjakan hartanya sebahagian. Itu merupakan ciri khas dari orang-orang yang bertakwa. Dari satu ayat ini kita bisa mengambil ataupun memahami. Pertama tadi, beriman kepada perkara yang ghaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membelanjakan ataupun menginfakkan sebahagian daripada hartanya. Intinya ayat ini gini, ada ibadah hati, ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Kan itu tadi. Nah, ibadah qalbiyah, ibadah badaniyah, ibadah maliyah. Ibadah hati, ibadah jasmani, dan ibadah harta. Intinya ibadah itu aja, kan gitu. Ibadah hati di sini apa? Iman. Ya. Mengimani perkara yang ghaib. Nah, Allah itu bagi kita ghaib, tidak bisa ditangkap oleh panca indera yang 5 ini. Nggak bisa dilihat dengan mata, nggak bisa diraba dengan tangan, nggak bisa didengar dengan telinga, dicium dengan hidung. Pokoknya panca indera ini nggak bisa meraba ini karena dia al-ghaib. Nah. Yang kedua, yang ghaib itu akhirat. Walaupun kita sudah meyakini tentang akhirat ini, tapi belum pernah kita ke sana. Di sana ada surga, di sana ada neraka, ada siratal mustaqim, ada hisab, ada padang mahsyar. Semua berita ini bersumber ya dari Allah dan Rasul. Terkadang kita sebagian percaya juga dengan perkara ghaib, tapi bukan perkara ghaib yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, ini kan bulan Muharram. Di sini ada 10 Muharram disebut dengan Asyura. Orang bilang ini bulan Suro. Ya. Orang berkeyakinan kalau bulan Suro ini bulan membawa sial. Saking takutnya sial, pesta nggak berani, menikahkan anak pun nggak berani, membangun rumah nggak berani. Semua kegiatan di stop, nunggu lewat bulan Suro. Yang dilakukan apa? Persembahan kepada
penjaga laut Cina Selatan, motong kerbau, motong kambing, kepalanya katanya dikasihkan sama penjaga laut Nyi Roro Kidul. Iya. Nah, itu ini bukan bersumber dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut Allah ini Muharram ini adalah bulan yang paling mulia, paling dihormati, paling suci. Minha arba'atun hurum, itu 4 bulan di antara 1 tahun itu ada bulan yang dimuliakan. Nah, ini soal perkara gaib tadi. Jadi ada ibadah yang sifatnya hati, ibadah kalbiah tadi, iman. Nah, yang kedua ada ibadah badaniyah. Nah, kan gitu. Ada ibadah badaniyah. Apa misalnya ini tadi sholat kan jasmani. Nah, itulah yang mau kita bahas ini, belum siap hari itu ya. Ya. Yang ketiga ibadah maliyah, ibadah harta, zakat, infak, sedekah, hibah, hadiah, apalagi wasiat. Nah, itu ibadah harta. Nah, kita bicara tadi soal ibadah sholat. Ini pekerjaan gabungan ini. Di sholat ini ada ibadah hati, ya. Di sholat ini ada ibadah badaniyah. Di sholat ini ada juga ibadah maliyah. Nah, ibadah hatinya misalnya khusyuk. Nah, ibadah badaniyahnya berdiri, ruku, sujud dan seterusnya. Ibadah maliyah, pakaian yang kita pakai itu kan harta juga itu. Jadi ayat yang pendek ini menggabung 3 ibadah nih. Ibadah hati, ibadah badaniyah dan ibadah maliyah atau ibadah harta. Baik. Kita kembali kepada ibadah badaniyah tadi kan gitu. Kita sudah membahas soal sholat ini, mulai dari wajib sholat, mulai dari syarat sah sholat, masuk kepada rukun sholat. Nah, yang baru kita bahas minggu yang lewat itu Pak Ustadz. Iya. Baru 4. Pak Ustadz yang lewat nggak ada. Oh iya. Ketahuan. Yang wajib dalam sholat ini yang disebut dengan rukun atau tiang itu 13. 13 ini satu pun tidak boleh ketinggalan. Tinggal 1, sholatnya batal. Yang pertama sudah kita jelaskan, berdiri bagi yang mampu, ya. Berdiri tegak lurus, betul-betul lah berdiri, jangan berdiri dengan malas. Ada juga berdiri dengan malas. Nah, berdiri tegak lurus, ini rukun. Yang kedua, niat, kan gitu, wajib berniat. Innama apa katanya, innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan itu tergantung kepada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, itu. Yang ketiga yang wajib di dalam sholat ini, takbiratul ihram, ya.
satu sholat berapa takbiratul ihram? Satu. Walaupun banyak kita membaca takbir, yang wajib itu cuma satu, takbir pembukaan. Ya, bunyinya Allahu Akbar. Ya, udah. Baru yang keempat, itu baru sampai keempat kami itu. Ya. Membaca surah Al-Fatihah. Ya. Surah Al-Fatihah, kalau menurut yang kita pegang, yang kita yakini, ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada juga yang berpendapat Bismillah itu bukan termasuk surah Al-Fatihah, tapi kita yakini Bismillah ini termasuk termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Kalau enggak membaca berarti sholatnya tidak sah, batal. Sampai di mana? Sampai walau wajib. Kalau kita baca ada satu kitab risalah kecil mengenai sholat ini. Surah Al-Fatihah ini kita betul-betul waspada, kan gitu. Nah, apa yang perlu diwaspadai? Tentang huruf-hurufnya, jangan ketukar. H kecil tertukar menjadi H besar, atau H besar tertukar menjadi H kecil, karena ini rukun, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Anggon ini penulisnya anggon naik batal sembahyang, karena merubah huruf, dan merubah huruf berarti merubah makna, kecuali masih belajar. Iya. Karena ada juga capek belajar sing bisa menyebut H, nggak bisa bilang H. Kado lumayan gua besar ini. Alhamdulillah. Masih banyak itu. Alhamdulillah. Al-Fatihah ini. Dulu, sekarang udah mulai nggak ada lah. Kalau dulu masih banyak. Ya. Orang-orang tua kita dulu bukan sengaja, dia memang ain menjadi eng, ngalamin. Iya. Rangawi itu Rangawi. Hah? Rangawi. Orang apa itu? Di sini dulu banyak kayak gitu. Jadi kita terus memperbaiki. Aku bunda kalau diperiksa maunya masih banyak lagi yang perlu diperbaiki, kan gitu. Jadi karena ini rukun, ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak sah sembahyang, tidak sah sholat kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Wajib. Baik dia sebagai imam ataupun dia sebagai makmum, itu kalau kita. Karena ada juga kalau sembahyang, kalau sholatnya sholat jahar, misalnya maghrib, isya dan subuh, kalau imamnya membaca surah Al-Fatihah kuat, makmum tidak perlu lagi katanya membaca. Kenapa? Bacaannya sudah terwakili, ya, sudah diwakilkan kepada imam. Tapi kita nggak ikut itu, ya. Kalau macam kita, apakah dia sholat dahar ataupun sholat sir, imam dan makmum
tetap wajib membaca surah Al-Fatihah. Ya. Makanya kita yang mengaji inilah ya. Solat ini betul-betul seperti bunyi ayat tadi. Alladzina yuqimuna sholat. Artinya bukan mengerjakan sholat, tapi apa? Mendirikan sholat. Lebih hebat lagi maknanya, menyempurnakan sholat. Wah, nah, itu tadi rukun yang keempat. Baru sekarang yang kelima, ruku. Nah, ruku ya. Kalau diukur dia bengkoknya itu 90 derajat lah itu. Kalau normal orangnya tidak ada masalah, wajib 90 derajat. Ini itu ya. Iyalah, gini. Iya. Yang boleh ini. Yang boleh juga gini. Nah, ada 9. Seandainya diletakkan di atas gelas berisi air, saya masuk pakaian. Ruku ada lagi tambahannya. Yang wajib tadi, ruku serta tumak nina. Jadi tumak nina ini termasuk rukun. Ya. Batas tumak ninahnya seperti apa? Batasnya kayak mana? Para ulama bilang paling tidak dia bisa membaca tasbih sekali dengan tartil. Ya. Sing subhanallah, sing sunai. Kalau subhanallah kan berarti kan masih patu ayam itu. Tapi subhanallah, ulang, jangan kurang satu pun hurufnya. Kadang-kadang kita maunya kurang. Subhanallah, iya. Subhanallah, iya. Subhanallah, iya. Magohani, banyak itu. Qalqalah itu memantul lagi. Qalqalah kubra itu ya. Iya. Di tengah ayat ya, di tengah kalimat. Subhanallah. Iya. Gitu. Subhanallah. Ada alif mat. Kan mat tabi'i. 2 harkat. Allah harfuz dalalah. Lamnya juga 2 harkat. Ya. Subhanallah. Memang membaca subhanallahnya ini bukan termasuk rukun, cuma lamanya tumak ninah tadi sonaima. Kan gitu. Makanya ibu-ibu sekalian enggak boleh sholat tak. Mesti tumak ninah, tenang. Dah. Kalau dibaca nanti misalnya kita bahas mengenai sunnah-sunnahnya, kalau betul-betul sunnatnya itu diamalkan, pasti tumak ninahnya dapat. Misalnya tasbih subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali. Ada juga lah bacaan ruku sama dengan bacaan sujud. Ya. Ini pun sekali-sekali maunya bervariasinya kita ini. Apa bacaannya? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Pernah baca kayak gitu? Sama kucing. Saya salah lagi. Kalau itu sekali aja, Ustaz. Hah? Kalau itu sekali aja. Itu sekali aja, nggak 3 kali. Hadisnya sahih juga itu. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Maha suci Engkau ya Allah, ya.
segala puji bagimu, ampunilah dosaku. Waktu sujud pun nanti itu juga, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Tapi kalau kita sudah terbiasa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, oke, silakan. Tapi kalau mau bervariasi, mana tahu sholat sunnah ini dibikin, sholat wajib ini. Tapi ini kembali kepada rukun tadi. Ruku itu termasuk rukun, ya. Kemudian waktu ruku dua tangan di betis apa di paha atau di lutut? Di lutut. Ada juga dan sampai sekarang orang sujud, orang ruku karena tangannya panjang, orangnya panjang, yang dipegang bukan lututnya. Jadi ini mentang-mentang tinggi sampai panjang, tak di sini. Padahal enggak gitu, lutut. Makanya buka, nah, kan gitu, buka. Nah, udah, ruku dan tumakninah. Yang keberapa tadi itu? Kelima. Nah, baru iya tidak. Nah, bangkit dari ruku serta tumakninah. Nah, ini pun hati-hati kita, Bu. Ada orang sami Allahu liman hamidah, dia berdiri tapi tangannya goyang. Sami Allahu liman hamidah, itu enggak tumakninah namanya, goyang tangan nih, malah gini-gini dia. Tegak lurus, tumakninah, tenang. Wah, itu nggak bisa juga kayak awak dulu tarawih anak-anak. Udah ruku, imamnya iktidal, awak nggak iktidal, nunggu waktu ruku, imamnya nanti ruku langsung sujud. Aima Qurannya sholat tanpa nah mana anak makan jangan butuh aja. Nah, kan gitu. Jadi macam kita pulang main sunat itu. Tapi nggak ada lah kan gitu, nggak ada lah. Dah. Itu yang keenam, ya, yang tidak sama juga macam berdiri tegak lurus. Nah, baru sujud. Nah, sujud turun ke sujud. Yang wajib di sini sujudnya, ya. Sujud dengan menggunakan 7 anggota. Pertama, dahi, wajah. Yang kedua, 2 telapak tangan, ulang dulu tanda. Ya. 2 telapak tangan. Yang ketiga, 2 lutut. Ya. Yang keempat, 2 telapak kaki. 2, 1, 7. Serta tumakninah juga. Serta tumakninah wajib juga. Nah, ukurannya kayak mana? Kayak tadi juga. Kayak tadi. Inomat membaca 1 kali tasbih yang benar. Ya. Baik. Udah berapa? 7 ya? 7. Ya, 7. Habis itu duduk di antara 2 sujud. Ini pun juga rukun. Nah, duduk di antara 2 sujud. Serta tetap ada. Serta tumakninah. Dah, itu sudah paham lah kita. Cuma modelnya duduk di antara 2 sudut ini kita belum seragam. Kenapa tidak seragam? Kondisi
Jadi kalau duduk di antara dua sudut ini sebenarnya seperti duduk iftiras. Ya. Kaki sebelah kiri telapaknya diduduki, telapak kaki sebelah kanan diberdirikan. Pak Ustadz bisa ya? Tengok Ustadz ini bilang, kalau aku bikin kayak gitu merumbak, capek aku melatih itu nggak dapat. Aku tengok Ustadz ini dia, mantap. Memang gitu, tapi dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan darurat, seperti apa bisanya? Itu. Hah? Samurat. Atau urat mana tahu umat lah. Sama dengan turun sujud tadi. Turun ke sujud, ada orang telapak tangannya dulu baru dua lutut. Ada juga orang sujud dua lutut dulu baru dua tangan. Yang aslinya kayak mana? Kalau kita yang bermazhab Imam Syafi'i berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, lutut dulu baru dua tangan, kan gitu. Tapi ada juga riwayat yang lain mengatakan dua lutut dulu, dua tangan dulu baru dua lutut. Yang mana? Yang mana pun boleh. Ada hikmahnya, ada. Karena tidak semua orang bisa kayak yang pertama tadi. Kalau asam uratnya kumat atau pinggangnya sakit, keseleo, atau perutnya besar. Jadi ada perbedaan ini membuat ada hikmahnya, kan gitu. Yang jangan itu ululu bini. Kepala dulu yang buruk. Kejedut lah kan. Udah itu baru yang ke-8 ya. Hah? 9. 9. Duduk tasawuf akhir. Duduk tasawuf akhir ini apa? Modelnya duduk tawarruk berani. Kalau duduk sujud tadi, apa duduk antara dua sujud tadi namanya duduk iftiras. Kalau duduk tasawuf akhir namanya tawarruk. Yang mana modelnya? Kaki sebelah kiri dimasukkan ke bawah kaki sebelah kanan, kaki sebelah kanan telapaknya berdiri, bisa dibengkokkan jari-jarinya. Itu pun aku nggak bisa juga membengkokkan jari-jari. Memang duduk tawarruk juga, tapi jari-jarinya nontongin. Orang Pak Ustadz ini tengok gini, itu yang sempurna. Ya. Tapi tidak termasuk perkara yang membatalkan sholat. Baru yang ke-10, membaca tasahud akhir. Yang mana banyak tasahud yang diriwayatkan oleh ulama-ulama kita. Tapi yang lazim kita amalkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut batu lillah. Ini pun hati-hati kita loh. Dong at-tahiyatu. Jadi nahadun at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Jadi rukun ini loh ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi
wabarakatuh. Wajib. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Wajib. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo biar malu. Bayangkan bacaan sholat kita itu dibayar Allah per hurufin nanti. Ulang tadi sahuruf ke ulang. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau tasahud dia pakai waw. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi anggo qomat iqamah ulang pakai waw. Ada juga dah qomat ga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah. Ya. Jadi kalau qomat enggak pakai waw, tapi kalau tasahud pakai waw. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah, itu yang ke-10 tadi. Baru yang ke-11 wajib, nggak boleh tinggal solawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Ada pakai Sayyidina, ada nggak pakai Sayyidina, nggak masalah. Tapi kalau kita pakai Sayyidina, ya. Muhammad, udah. Kalau kita sholat wajib sampai di situ aja salam, boleh apa enggak? Hah? Boleh apa enggak? Boleh. Boleh, karena sudah lepas rukunnya tasawuf. Ya. Batasnya membaca, rukunnya membaca sholawat kepada Nabi. Kan gitu. Berarti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wa ala ali Muhammad ayahai sunnah. Assalamualaikum Yun.